Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo, sahabat historian. Selamat datang di History Teller, sebuah channel yang membahas tentang peristiwa sejarah yang disajikan secara apik, detail, menarik, dan juga pastinya renyah ya untuk Anda nikmati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jalannya peristiwa Perang Dunia Kedua, mulai dari latar belakangnya, pemicu terjadinya, pihak siapa saja yang terlibat di dalamnya dan bertanggung jawab atasnya, kemudian strategi dan teknologi yang digunakan pada saat itu, dan beberapa blunder yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi militer di negara yang terlibat pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, sebelumnya jika Anda tertarik dengan channel-channel semacam ini, Anda bisa dukung kami dengan cara melakukan subscribe, like videonya, dan juga jangan lupa tekan tombol belnya ya, supaya Anda bisa mendapatkan update terbaru ya dari video-video yang kami sajikan. Dan pastinya kita akan tambah semangat untuk menyajikan konten yang menarik untuk Anda. Oke, namun sebelumnya kita akan memberikan sedikit gambaran ya tentang apa sih Perang Dunia Kedua itu. Jadi Perang Dunia Kedua itu dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia ya pada tanggal 1 September tahun 1939 gitu ya. Dan berakhir pada tanggal 2 September di tahun 1945 dengan ditandai dengan penyerahan diri secara resmi oleh pihak Jepang terhadap sekutu. Dan perang ini cukup lama berjalannya, selama hampir 6 tahun gitu ya, dan melibatkan banyak sekali negara di dalamnya gitu, yang terbagi ke dalam dua kubu yang mungkin kita sudah tahu ya. Yang pertama adalah kubu poros, kekuatan poros atau Aksis. Itu terdiri dari negara Jerman, Jepang, Italia, Rumania, Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria. Dan kemudian di pihak lawannya itu yang kita ketahui sebagai pihak sekutu ya, atau Allied Force. Dan pihak sekutu ini ada banyak sekali negaranya ya, saya bacakan aja ya. Inggris, Prancis, Amerika, Soviet Rusia, Cina, Polandia, Kanada, Australia, New Zealand, India, Afrika Selatan, Yugoslavia, Yunani, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Cekoslovakia, Brazil, dan Filipina. Itu banyak banget ya dari pihak sekutu. Dan pastinya beberapa dari kalian mengetahui ya peristiwa yang paling diingat dan sudah dibuat filmnya ya, yaitu penyerangan Pearl Harbor ya, milik Angkatan Laut Amerika, diserang oleh pilot kamikaze Jepang yang terkenal akan kegilaannya gitu ya. Dan akhirnya ini mengundang balasan dari Amerika, dan mereka menjatuhkan Little Boy, atau nama bom atom yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu sekaligus menjadi tanda penutup ya dari berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kekalahan pihak Aksis. Oke, kita akan mulai, tapi sebelumnya kita simak dulu intro dari Historyteller. Check it out. Ya, pelajaran sejarah hari ini, yalah pelajaran sejarah. Kayak anak nakal dikasih pelajaran. Cerita ini dimulai pada saat Jerman itu harus menenggak pil pahit ya, sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama gitu ya.
Nama pil pahit tersebut adalah Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 di Salle des Mirrors atau Kamar Kaca, Istana Versailles, Paris, Perancis gitu ya. Dan yang ini didahului oleh penandatanganan sebelumnya di bulan November tahun 1918 ya, penyerahan diri atau permintaan gencatan senjata oleh pihak Jerman di hutan Champagne. Compiègne. Gitu ya. Dan pada saat itu banyak warga Jerman yang protes dan merasa diperlakukan tidak adil ya. Kenapa? Karena Jerman itu ditunjuk sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas sebagai pemicu Perang Dunia Pertama gitu ya. Dan isi perjanjian tersebut juga cukup berat karena beberapa wilayah dari Jerman itu harus dibagi-bagi ya untuk beberapa negara sekutu gitu. Antara lain wilayah barat Sungai Rhine itu diberikan kepada Perancis, dan wilayah Malmedy diserahkan kepada Belgia selama 15 tahun, dan wilayah Danzig dan sekitarnya itu dijadikan kota merdeka ya oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dan kemudian juga angkatan perang Jerman itu diperkecil, jadi mereka dilarang untuk memproduksi senjata secara massal dan memperbanyak pasukan tentaranya. Yang terakhir, yang ini juga cukup besar gitu ya, Jerman diminta untuk membayar ganti rugi kepada beberapa negara sekutu sebesar 132 miliar mark. Dan pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih Jerman itu akhirnya yang dituntut sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab ya atas terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, sebelumnya saya akan coba jelaskan. Jadi flashback jauh sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama gitu, sebenarnya di dunia ini sudah terjadi pemetaan atau kubu yang saling berhadapan gitu ya. Ya memang yang kita sebut tadi namanya pihak sekutu dan pihak sentral atau pihak Aksis. Dan kubu tersebut terbentuk didasari oleh kekerabatan, rasa takut, dan ambisi dari masing-masing negara di dunia. Dan kita lain adalah persaingan industri ya di antara Inggris dan Jerman, kemudian perebutan wilayah antara negara, contohnya adalah Serbia dan Austria-Hungaria. Kemudian juga perlombaan superioritas dalam sisi persenjataan gitu. Jadi memang kita bisa bilang kondisi Eropa pada awal abad 19 sebelum terjadi Perang Dunia Pertama itu memang sudah panas gitu ya. Jadi memang tinggal menunggu satu pemicu aja untuk bisa terjadinya perang. Dan akhirnya pemicu itu terjadi pada saat dibunuhnya Franz Ferdinand. Jadi Franz Ferdinand itu adalah seorang pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria, dan dia dibunuh bersama istrinya ketika mengunjungi ibu kota dari Bosnia Herzegovina, yaitu Sarajevo. Dan dia dibunuh oleh kelompok Serbia nasionalis yang disebut dengan bahasa aslinya adalah Cherna Ruka atau Black Hand atau tangan hitam gitu ya. Dan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Austria-Hungaria yang menduduki wilayah Bosnia Herzegovina. Jadi kelompok ultranasionalis ini ingin mengambil alih ya tujuannya wilayah tersebut untuk kembali ke tangan mereka gitu. Dan peristiwa pembunuhan tersebut dijadikan alat atau kesempatan ya terutama oleh Jerman yang memiliki kepentingan atas negara lain ya untuk menghasut atau memanas-manasi Austria ya, supaya mereka melakukan serangan balasan kepada pihak Serbia. Dalam hal ini Serbia itu adalah pihak sekutu gitu ya. Dan Jerman itu berharap apabila Austria melakukan serangan balasan, maka pihak sekutu mau nggak mau akan ikut bergerak ya, melindungi, membantu Serbia gitu ya. Jadi ini sih sebenarnya yang jadi sebagai tujuan awal oleh Jerman. Jadi jika sekutu bergerak seperti Prancis, Rusia, dan Inggris bergerak melindungi Serbia, maka Jerman juga memiliki hak untuk membalas dan melakukan agresi ke negara lain gitu ya. Nah, makanya pada saat berakhir Perang Dunia yang pertama gitu ya, tanggal 11 November 1918,
Jerman itu dianggap sebagai satu-satunya negara yang bertanggung jawab penuh gitu ya, karena dia telah mengobarkan api perang yang melibatkan banyak negara pada saat itu. Jadi ibaratnya pembunuhan Franz Ferdinand itu sebagai pemicu atau pemantik api, nah maka Jermanlah yang menyiram minyak ke atas itu. Jadi hingga apinya membesar dan menimbulkan Perang Dunia Pertama gitu. Maka itulah latar belakang terjadinya Perjanjian Versailles ya, yang merugikan Jerman dan juga menjadi salah satu latar belakang terjadinya kembali Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua terjadi. Cuma hanya selang 20 tahun dari berakhir Perang Dunia Pertama. Nah, sebelum kita cerita tentang awal terjadinya Perang Dunia Kedua gitu ya, kita ada baiknya bercerita tentang kemajuan teknologi atau alat-alat teknologi yang dipakai yang saat itu merubah metode perang di dunia gitu ya, terutama yang digunakan oleh Jerman. Jadi dalam sejarah kemajuan teknologi itu selalu mengakibatkan cara kita berperang juga berubah. Jadi zaman dulu untuk melawan tombak, panah, atau pedang, jadi kesatria abad pertengahan itu menggunakan baju zirah yang terbuat dari besi gitu ya. Namun kan baju zirah yang terbuat dari besi itu kan berat ya, jadi menyulitkan pergerakan mereka, maka digunakanlah kuda. Jadi pada zaman abad pertengahan dulu, kesatria berkuda itu, berbaju zirah itu menjadi lambang senjata yang paling paling ampuh lah, paling elit yang mampu dimiliki oleh suatu kelompok atau negara pada saat itu gitu ya. Namun ketika ditemukannya teknologi baru yaitu bubuk mesiu oleh Cina di abad 9, maka juga ditemukan senjata api yang mampu melontarkan peluru logam gitu ya. Jadi posisi ksatria berkuda ini yang sebagai pasukan elit terancam gitu, karena baju zirahnya itu mampu ditembus oleh peluru yang dilontarkan oleh senjata api gitu ya. Dan makanya teknologi itu terus berkembang. Pada saat akhir Perang Dunia Pertama itu ditemukan lagi sebuah tameng zirah yang berlapis baja. Namun kali ini tidak dipakai oleh seorang ksatria, tapi digunakan di atas kendaraan bermotor gitu. Maka ditemukanlah pada saat itu yang namanya tank yang mampu bergerak cepat dan memiliki defensif dan ofensif yang sangat luar biasa pada saat itu ya. Dan ini ada salah satu sejarah yang unik juga, asal-muasal nama tank gitu ya. Jadi tank itu sebenarnya adalah penemuan dari Inggris. Jadi Inggris itu membuat sebuah proyek yang sangat rahasia pada saat itu, dan ketika dilakukan penyimpanan atau proses distribusinya, prototipe ini ditutupi oleh peti dari kayu dan ditempel sebuah label palsu gitu ya. Jadi ketika orang melihat, terutama halayak umum gitu ya, ngelihat bahwa orang taunya di dalam peti itu adalah sebuah tangki air ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris disebut sebagai tank gitu. Maka itulah sejarah ditemukannya nama tank gitu ya. Dan penemuan tank ini akhirnya kedengeran juga oleh Jerman. Salah satunya namanya Heinz Guderian gitu ya. Pada saat itu berpangkat mayor, dan nama ini akan sering kita dengar nanti, terutama pada saat Jerman melakukan agresinya ke Polandia dan Belgia dan juga Perancis, dan semuanya dilakukan secara singkat menggunakan senjata ini gitu. Jadi Heinz Guderian ini dia frustasi ya awalnya, karena mengingat sebelumnya di dalam Perang Dunia Pertama itu kita kenal istilah perang parit ya, atau trench war. Jadi itu perang yang cenderung defensif ya. Jadi kedua belah pihak membangun gorong-gorong gitu ya, saling berhadapan, dan itu jalannya perang akan sangat lambat sekali. Jadi bisa juga menimbulkan banyak korban jiwa, dan moral tentara itu menurun karena panjangnya
waktu perang gitu ya. Dan dalam catatan sejarah ketika melakukan perang Parit itu kemajuan suatu negara melakukan agresi ke wilayah lain itu hanya sejauh 12 kilometer ya dalam waktu 1 bulan. Itu lama banget untuk kita melawan negara lain hanya maju 12 kilometer per bulan itu sangat lambat dan itu menimbulkan frustasi bagi Hans Guderian. Nah, ketika dia mendengar teknologi tank ini maka muncul ide bagi dia untuk menggunakan tank ini sebagai suatu solusi ya untuk memenangkan perang dengan cepat dan efisien gitu ya. Dan nanti akan ditemukanlah sebuah strategi yang namanya Blitzkrieg. Nah, potensi penggunaan tank sebagai senjata utama perang itu juga sebenarnya bukan cuma Jerman ya. Jadi ada Jenderal Prancis yaitu Charles de Gaulle. Pada saat itu dia membujuk para petinggi Prancis untuk mereka membuat divisi tank juga di Prancis, tapi idenya itu tidak dihiraukan ya oleh para pemimpin Prancis pada saat itu. Di Guderian sendiri pun sebenarnya di Jerman ditentang ya salah satunya oleh atasannya namanya Jenderal Ludwig Beck yang dia menentang keras idenya Guderian untuk membangun divisi tank lapis baja karena menurutnya senjata pada saat yang dimiliki pada saat ini sudah cukup gitu ya. Nah, namun bedanya dengan Prancis di dalam negeri itu Guderian itu didukung oleh Adolf Hitler ya. Jadi pasti kalian kenal ya nama Adolf Hitler. Jadi pada saat itu Hitler sudah memuncaki pimpinan tertinggi dari tentara Jerman pada saat itu dan dia memang sedang mencari ide sebuah atau kemungkinan penggunaan senjata baru untuk memenangkan perang berikutnya gitu ya. Dan Hitler itu sama sebagaimana rakyat Jerman pada umumnya merasa dizalimi ya atau merasa dirugikan oleh perjanjian Versailles. Akhirnya pada tahun 1935 dia merobek perjanjian Versailles itu dengan mulai meningkatkan persenjataan di dalam negeri dan angkatan perangnya ditambah gitu ya. Dan otomatis pun Hans Guderian ini memiliki kesempatan ya untuk merealisasikan idenya atas penciptaan pasukan tank berlapis baja ini gitu. Dan tidak hanya itu, Luftwaffe juga dibentuk ya. Luftwaffe nanti akan kita banyak dengar aksinya ketika The Battle of Britain gitu ya. Mungkin nanti ada pada satu kesempatan lain saya akan ceritakan kepada kalian. Nah, Luftwaffe itu adalah angkatan udara yang nama angkatan udara yang dibentuk oleh Jerman gitu ya. Jadi akhirnya mulailah Jerman melakukan invasi pada bulan Maret tahun 1938 saat itu memasuki wilayah Austria. Dan kemudian di bulan September 1938 Jerman merebut Munchen dari Inggris dan Prancis. Kemudian bulan berikutnya giliran sebagian wilayah Cekoslovakia gitu ya dikuasai dan akhirnya pada bulan Maret 1939 seluruh wilayah Cekoslovakia sudah berhasil diduduki oleh Hitler gitu ya. Dan agresi yang dilakukan oleh Hitler ini bukan berarti tidak ada yang menentang ya di dalam negeri gitu ya. Ada Jenderal Ludwig Beck yang tadi sempat menolak idenya Guderian untuk membentuk divisi panzer. Jadi dia itu menentang agresi yang dilakukan Hitler gitu ya dengan cara dia mengundurkan diri dari kepala staf umum tentara sebagai bentuk protes digantikan oleh Jenderal Franz Halder. Dan negara lain pun juga menentang agresi yang dilakukan oleh Hitler seperti Inggris dan Prancis. Tapi Perdana Menteri Neville Chamberlain, Perdana Menteri Inggris pada saat itu, dan Perdana Menteri Edward Daladier, Perdana Menteri Prancis, mereka itu bersifat pasif gitu ya, dan tidak melakukan aksi ofensif lah. Jadi Hitler itu semakin merasa tidak ada yang menghalangi dan dia ingin melakukan agresinya gitu. Dan target selanjutnya adalah negara Polandia, dan agresi Hitler kali ini adalah yang menyebabkan terjadinya memicu Perang Dunia Kedua gitu. Dan sebelum melakukan agresi ke Polandia, Hitler melakukan banyak persiapan gitu ya, dari sisi strategi dan
peningkatan persenjataan perang gitu ya. Dan ada beberapa petinggi staf umum tentara yang memperingatkan Hitler bahwa dia merasa khawatir bahwa nanti kalau serangan ke Polandia dilakukan, itu akan memicu Inggris dan Prancis untuk bergerak gitu. Dan Marskal von Brauchitsch gitu ya, pimpinan tertinggi tentara Jerman, juga memperingatkan bahwa ada kemungkinan Soviet Rusia bisa juga ikut bergerak gitu ya atas serangan ke Polandia tersebut. Jadi kalau misalnya terjadi, nanti pihak Jerman itu dari sisi barat diserang oleh Inggris dan Prancis, dari timur dari Rusia, maka posisi Jerman akan terjepit gitu ya. Itu ya yang menjadi kekhawatiran beberapa petinggi militer Jerman pada saat itu. Dan akhirnya Hitler melakukan perjanjian rahasia ya, perjanjian non-agresi dengan Rusia pada tanggal 22 Agustus tahun 1939. Dan mengenai Inggris dan Prancis, Hitler itu merasa jika Inggris dan Prancis itu tidak akan melakukan suatu hal yang ofensif ya, atau memicu perang dunia kembali cuma karena Jerman menyerang Polandia. Jadi itu rasa percaya diri Hitler seperti itu. Maka akhirnya setelah merasa posisinya aman dari Rusia dan Inggris, dan dia menyangka Inggris tidak akan melakukan pengumuman perang terhadap Jerman, maka dimulailah agresi ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 gitu. Tepat pada pukul jam 4.45 pagi, Jerman itu memasuki wilayah perairan Polandia tanpa peringatan terlebih dahulu. Jadi Jerman itu salah satu kelebihannya gitu ya, mereka sering melakukan perang tanpa memberitahu pihak lawan terlebih dahulu. Padahal standar SOP peperangan pada saat zaman dulu, bahkan di zaman pertengahan gitu ya, jika kita ingin menyerang suatu kelompok atau suatu negara, itu biasanya dikasih pengumuman dulu nih, hey besok gua bakal serang lu ya, jadi siap-siap. Jadi Jerman itu nggak pernah bilang-bilang, jadi dia langsung mulai aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya ibarat kalian mungkin yang dulu pernah untuk suka nyolong mangga atau nyolong rambutan gitu ya. Harusnya kalian memiliki etika seperti ini. Jadi sebelum kalian mau nyolong rambutan atau mangga di tetangga kalian bilang dulu ke tetangga kalian, Pak, besok saya mau nyolong mangga ya, mau nyolong rambutan Bapak ya gitu. Jadi kan, oh iya silakan gitu. Jadi kan pihak tetangga Anda yang mau dicolong itu kan punya persiapan untuk menyiapkan jebakan atau apa gitu ya. Jadi jika Anda tetap berhasil untuk mendapatkan mangga atau rambutan, ya udah kan, toh kita sudah bilang gitu ya. Dan suara tembakan dari selongsong meriam kapal latih Jerman yang bernama Schleswig-Holstein terhadap markas garnison Polandia di Westerplatte itu adalah tembakan pembuka dimulainya Perang Dunia Kedua. Ibarat peluit pertandingan bola dimulainya peperangan Perang Dunia Kedua. Dan baru pada pagi harinya jam 11 pagi itu Hitler baru mengumumkan di sebuah pidatonya di parlemen Jerman bahwa dia sedang melakukan serangan ke Polandia gitu. Dan pada saat itu terjadi keriuhan ya di parlemen. Jadi salah satu anggota parlemen yang bernama Fritz Thyssen, jadi dia adalah seorang pengusaha industri berat Jerman yang pernah mendanai Hitler juga dalam kampanye militernya. Dan sekarang ini merasa dihianati oleh Hitler gitu ya. Karena menurut Fritz bahwa Jerman itu pada saat ini belum siap untuk bisa memenangi peperangan dunia berikutnya gitu. Jadi sumber dayanya tidak cukup gitu ya untuk memenangkan peperangan seperti itu. Dan akhirnya benar, di luar dugaan Hitler, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain menyatakan perang terhadap Jerman, dan berselang beberapa jam kemudian Prancis juga ikut menyatakan perang. Maka secara resmi Perang Dunia Kedua telah dimulai. Nah, akhirnya di dalam negeri Hitler mulai merasa ragu ya, apakah keputusan itu benar atau salah gitu ya. Karena dugaan dia meleset, ternyata Inggris dan Perancis menyatakan perang gitu ya. Dan dia bertanya-tanya apa yang harus dia perbuat
Nah, ada juga beberapa petinggi Jerman yang bernama Hermann Göring, pembentuk Luftwaffe yang membentuk Angkatan Udara Jerman. Dia merasa panik dan bertanya bagaimana kalau Jerman nih bisa mengalami kekalahan lagi dalam peperangan ini gitu ya. Dan kemudian ada Menteri Propagandanya Joseph Goebbels, Dr. Joseph Goebbels, dia hanya terdiam dan dengan mulut terkatup gitu ya. Dan tidak jauh berbeda di masyarakat Jerman pada saat itu, pada umumnya mereka diliputi rasa takut ya. Jadi beberapa dari mereka ada yang histeris sambil menangis juga karena mereka masih jelas dalam ingatan 20 tahun yang lalu terjadinya Perang Dunia Pertama. Mereka masih ingat kekejaman dan penderitaan akibat hal tersebut gitu ya. Jadi sekarang mereka menangis dan histeris karena mereka akan menyadari bahwa mereka akan bisa saja mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami di saat Perang Dunia Perang Dunia Pertama, maaf. Nah, yang namanya Hitler ya, dia tetap aja dalam pendiriannya, dia tetap melakukan serangan atas Polandia gitu. Dan dia beruntung sih sebenarnya karena dia memiliki panglima perang seperti Guderian, jadi sang pencipta dan pembentuk pasukan tank lapis baja gitu ya. Dan ini kesempatan bagi Guderian untuk membuktikan idenya dan efektivitas teorinya gitu ya untuk memenangkan sebuah peperangan gitu, menggunakan strategi perang Blitzkrieg. Dan dimulailah serangan berikutnya ke Polandia, diawali dengan serangan udara oleh Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman gitu ya. Mereka dengan sekejap menghancurkan ratusan pesawat yang dimiliki oleh Polandia yang sedang terparkir di bandara gitu ya. Dan tujuannya Jerman itu adalah dengan secepat mungkin melumpuhkan pergerakan angkatan perang dari Polandia gitu ya. Jadi supaya nanti pasukan Panzer yang dipimpin Guderian bisa langsung meringsek masuk dan melakukan pembersihan di wilayah Polandia gitu. Nah sebenarnya gimana sih kekuatan perang antara Polandia dan Jerman pada saat itu gitu? Ternyata tidak beda jauh ya. Jadi pada saat itu Jerman memiliki 50 divisi angkatan perang, sedangkan Polandia memiliki 40 divisi angkatan perang plus 10 brigade pasukan berkuda gitu ya, yang menjadi andalan pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi tapi tetap saja ya Polandia itu bisa kecolongan dan bisa dilumpuhkan pergerakan tentaranya pada saat agresi Jerman tersebut. Salah satu yang menjadi jawabannya adalah perbedaan teknologi ya. Jadi Polandia itu masih menggunakan teknologi yang sudah kuno gitu ya, sudah berusia dua dekade atau 20 tahun yang lalu. Jadi sisa-sisa senjata Perang Dunia Pertama. Sedangkan Jerman sudah banyak belajar sebagai pihak yang kalah, dia sudah menggunakan senjata yang mutakhir gitu ya. Jadi ada pepatah Latin gitu ya. Tentara itu lebih banyak belajar dari kekalahan gitu. Jadi dalam hal ini Jermanlah yang lebih siap dibanding Polandia. Tidak hanya itu ya, bukan dari hanya sisi persenjataan, dari sisi strategi pun Jerman meniru sebuah strategi yang pernah dipraktekkan oleh Hannibal de Carthage atau Tunisia sekarang ya. Jadi zaman dulu tuh 2000 tahun yang lalu strategi ini pernah digunakan melawan pasukan Roma. Yang pada saat itu pasukan Roma itu terkenal kuat, disiplin dan kompak gitu ya. Jadi simbol pasukan elit pada zaman dulu ya. Tapi Hannibal ini seorang ahli strategi ya. Jadi dia menggunakan strategi yang digunakan Jerman pada saat itu. Jadi dia membentangkan pasukannya dengan melemahkan di bagian tengah, tapi memperkuat bagian sayap kiri dan kanan dengan menaruh kavaleri dan pasukan terbaiknya Hannibal di situ ya. Dan ketika Roma mulai menyerang, pasukan Roma itu masih saja menggunakan metode andalannya ya. Jadi mereka masuk secara disiplin, mulai dari infanteri, kavaleri masuk, kemudian akhirnya memang benar pasukan Hannibal itu akhirnya mundur yang tengah karena lemah ya di tengah. Dia pasukan yang membentang itu akan melengkung seperti busur.
Nah, tapi justru saat inilah yang ditunggu oleh Hannibal. Jadi pada saat pasukan Roma itu telah beringsek masuk, membentuk busur, melengkung, saat itulah sayap kiri dan kanan dari pasukan Hannibal itu mulai bergerak dan melakukan serangan dari samping dan dari belakang pasukan Roma. Dan pada saat itu beberapa saksi bilang mereka itu bahkan hampir tidak menyangka ya, seperti tidak ada sisa dari pasukan Romawi karena telah dihabisi oleh sayap kiri dan kanan dari pasukan Hannibal. Dan itu pula yang dilakukan oleh Jerman di Polandia di bulan September tahun 1939 gitu ya, untuk menghabisi Polandia pada saat itu. Jadi Polandia itu tidak memiliki strategi yang khusus sebenarnya ya. Itu juga menjadi alasan lainnya kenapa dia bisa cepat dikuasai oleh Jerman, karena dia membentangkan pasukannya itu sepanjang 800 mil dari utara ke selatan dengan sama kuatnya gitu. Namun juga berarti itu sama lemahnya gitu ya. Dan bedanya kalau Jerman menggunakan strategi Hannibal, jadi dia di sayap kiri itu terdiri dari tentara panzer Jerman yang dipimpin oleh Marskal Theodor von Bock, dan sayap kanannya dipimpin oleh Jenderal Gerd von Rundstedt. Jadi dari utara dan selatan pasukan panzer Jerman mulai meringsek masuk dengan akhirnya membentuk busur dan akhirnya menjepit tentara Polandia tepat ketemu di ibu kota Polandia yaitu Warsawa gitu ya. Dan akhirnya pada saat itu dunia terkejut. Polandia itu berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu 17 hari. Ini sebuah prestasi yang luar biasa ya. Yang juga ini akhirnya memunculkan istilah baru pada saat itu, yaitu serangan Blitzkrieg yang terkenal dilakukan oleh Jerman. Jadi nama Blitzkrieg itu muncul itu setelah agresi Jerman ke Polandia gitu. Jadi muncul nama strategi Blitzkrieg gitu ya. Dan Hitler sendiri juga tidak menyangka ya bahwa jalannya perang bisa secepat ini gitu ya. Jadi selain teori Hans Guderian itu terbukti, dia juga diganjar oleh Hitler, diberi bintang penghargaan dan menjadi salah satu orang kepercayaan Hitler. Nah, nasib malang yang diderita oleh Polandia itu tidak hanya berhenti oleh penaklukan Jerman, tapi juga ternyata pihak Rusia yang menjadi sekutunya Polandia ikut menyerang Polandia gitu dari arah timur, dan maka hancurlah 100% seluruh pertahanan Polandia. Dan pada akhirnya ada perjanjian wilayah barat itu dibagi untuk Jerman dan wilayah timur Polandia itu dibagi untuk Rusia gitu ya. Dan bangsa Polandia itu sebenarnya terkenal sebagai bangsa yang pemberani gitu ya. Jadi mereka melawan dengan gigih, dan karena terbukti juga pada saat terjadi jalannya perang, para jenderal perang Jerman itu memberikan pujian ya untuk tentara Polandia ya. Ada yang mereka menyebutkan bahwa mereka bertempur secara gagah berani, menyerang dengan penuh semangat. Bahkan Guderian pun menyebutkan bahwa tentara Polandia itu adalah tentara yang keras dan gagah perkasa dan memiliki pertahanan yang kuat gitu ya. Namun pelajarannya adalah ya bahwa semangat dan kekuatan fisik saja itu tidak mampu ya untuk mengungguli superioritas persenjataan dan strategi gitu ya. Maka meskipun tentara Polandia itu gagah berani menyerang di atas kudanya, tapi melawan tank, ya kuda melawan tank ya udah, yang ada mereka dilumut habis gitu ya. Dan tidak berhenti di situ saja ya, kekecewaan Polandia itu, pihak Inggris itu tidak melakukan upaya ofensif ya, sesuai janji mereka ya untuk menolong Polandia. Apalagi Inggris itu sebagai penjamin kedaulatan Polandia. Perdana Menteri Inggris pada saat itu Winston Churchill, dia memuji keberanian tentara Polandia. Tapi yang dibutuhkan Polandia pada saat itu sebenarnya bukan pujian, tapi aksi nyata dari Inggris ya untuk membela Polandia gitu. Jadi hingga akhirnya muncul banyak kritik bahkan dari rakyat Inggris sendiri yang menyebutkan bahwa adalah tidak bermoral memberi janji-janji yang dalam prakteknya tidak ditepati sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang diberikan janji tersebut. Dalam hal ini adalah Polandia.
Yang menyampaikan kritik tersebut adalah Jenderal Liddell-Hart, atau kita bisa bilang dia adalah ahli tank dari Inggris yang menjadi guru dari Guderian gitu ya. Dan Prancis juga sebagai sekutu Inggris juga diam saja ya, tidak melakukan serangan militer ke Jerman. Hal ini justru menambah rasa percaya diri Hitler ya, bahwa Hitler menyangka bahwa Inggris dan Prancis ini sebenarnya nggak mau perang gitu ya, jadi ingin berdamai. Jadi nantinya Hitler memang akan menawarkan opsi damai ke mereka, tapi kalau tidak mau ya maka giliran mereka lah yang akan diinvasi oleh Hitler. Ini akan kita sampaikan pada kesempatan lain, cerita tentang bagaimana Hitler menginvasi Belgia, Prancis, dan Inggris. Nanti akan ada di segmen selanjutnya. Oke, jika kalian merasa ada pertanyaan tentang apa yang saya jelaskan atau ada yang kurang jelas, kan kalian bisa isi kolom komen di bawah ini. Nanti saya baca dan saya akan coba jawab untuk kalian gitu ya. Oke, demikian dari Historyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.